Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Jigoku Raku episode ke-7. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Di sini kita diperlihatkan kedua orang yang lagi blaem-blaem karena sadar ada yang melihatnya. Si rambut kuning bertanya, "Kenapa ada manusia di sini?" Sebaliknya, Chobe merasa kalau mereka ini bukan manusia kalau menganalisa dari kata-katanya. Malah mereka ini seperti monster. Di sisi lain, si rambut pink malah mengajak mereka untuk ikutan enak-enak. Karena merasa terganggu, si rambut kuning pun seakan-akan urat-uratnya terlihat begitu. Dia kayaknya marah kepada Toma dan Chobe juga akan membunuhnya. Di tempat lain di sini Gabimaru masih bertanya-tanya apakah penduduk di pulau ini teman apa musuh. Di saat yang sama ada cewek cantik di belakang mereka. Gabimaru yang melihat dia langsung mengejarnya. Setelah terkejar, Gabimaru kaget karena cewek itu masih bocil. Dia merasa apa iya dia ini dari daratan utama. Tetapi mereka terganggu karena adanya monster mirip pohon gitu. Dengan itu bocil itu pun bisa melarikan kembali. Gabimaru mengejar kembali, yang mana menurutnya berkemungkinan gadis itu tahu sesuatu tentang pulau di sini. Dia pun terus mengejar tuh bocil dan meminta mereka mengurusi monster yang ada di sana. Sagiri gak tinggal diam, dia mengejar Gabimaru karena menurutnya dia ini masih menjadi pengawas Gabimaru. Di sini Yujuriha yang mau melawan tuh monster, dia mengambil kacamata Senta dan membuangnya. Karena Yujuriha ini gak mau memperlihatkan kemampuan ataupun senjata rahasianya. Gabimaru yang masih mengejar tuh bocil, Gabimaru bilang yang mana bocil ini yang sudah terbiasa di hutan ini. Maka dari itu menurutnya untuk mengobrol. Di saat itu si bocil malah meng-smackdown-nya. Gabimaru pun kaget. Menurutnya teknik yang tidak mungkin dilakukan oleh bocil. Gabimaru yang kenok, Sagiri pun mengejar tuh bocil. Dan Sagiri berkata, "Kami ini hanya ingin bicara." Sesaat si bocil pun berhenti berlari. Sagiri yang nyamperin dia kaget karena si bocil siap untuk penonjoknya. Tonjokan bocil dihentikan Gabimaru. Dia gak menyangka dari kekuatan si bocil yang begitu gak masuk akal. Sampai-sampai dia pun membandingkan dari kekuatan Sagiri. Sembari Gabimaru yang mulai tidak berdaya, dia sadar banyak hal yang tidak bisa dipahami di pulau ini. Dan gadis ini monster atau patung batu dan desa. Dan lagi di sini Gabimaru pun membayangkan tentang istrinya kembali. Dia harus menemukan ramuan keabadian biar bisa kembali ke tempat istrinya itu. Di saat yang sama, Gabimaru mengambil akar dari pepohonan di sana. Dengan cepat Gabimaru mengikat tuh bocil. Menurutnya dia sudah muak dengan hal-hal yang rumit, yang mana dia cuma pengen mencari ramuan keabadian. Di situ si bocil malah nangis dengan kencang begitu. Sagiri yang keibu-ibuan menyuruh Gabimaru untuk menurunkan tuh bocil. Sagiri mencoba mendekati dan menyuruh tuh bocil biar gak nangis lagi. Di saat yang sama Yujuriha pun datang. Ternyata Yujuriha sudah mengalahkan monster pohon itu. Tetapi di saat mereka lagi ngobrol, di saat yang sama monster pohon itu masih hidup dan dia pun berbicara. Dia memohon untuk mengembalikan anak itu kepadanya. Dan si monster akan mengantarkan mereka ke desa. Tidak cuma itu, si monster pun akan bicara tentang ramuan keabadian. Yujuriha yang nyaut dan dia kaget kenapa monster itu bisa bicara. Yujuriha yakin ini cuma tipuan semata. Karena Gabimaru pengen menemukan ramuan keabadian, di sini mereka mempercayai perkataan tuh monster. Setelah sampai di desa, Gabimaru merasa ini seperti kota hantu. Si monster pun menunjukkan rumahnya. Pada saat sampai mereka takjub dengan isi dalam rumah itu. Ternyata benar si monster itu tinggal di sana. Di saat Gabimaru mau menanyakan ramuan keabadian, di sini Yujuriha malah mengganggunya. Dan dia malah pengen enak-enakan di kolam sembari menikmatinya. Gabimaru pun merasa resah dan menyuruh Senta untuk mengendalikan si Yujuriha. Setelahnya monster sama gadis itu berjalan. Gabimaru merasa mereka ini terlihat cukup bersahabat. Yujuriha yang lagi enak-enak di sini Sagiri nyamperin. Dia ini pengen mengawasi Yujuriha karena menurutnya gak mungkin juga Senta yang jaga. Tak lama si bocil pun datang membawakan handuk untuk Sagiri dan Yujuriha. Gabimaru dan Senta yang lagi ngobrol, di sini monster memberikan makanan. Menurut Senta, sekarang ini mereka ini harus cepat menanyakan informasi tentang pulau di sini. Si monster menjelaskan kalau makanan itu tidak ada racunnya. Gabimaru juga menanyakan tentang hubungan si monster dengan gadis bocil itu. Tetapi si monster gak bisa memberitahunya.
Lalu Gabimaru menanyakan intinya, yang mana menanyakan tentang pulau ini juga lokasi ramuan keabadian. Selagi semuanya lagi makan, tetapi Sagiri dan Gabimaru tidak memakannya. Gabimaru menjawab dia kesini bukan untuk makan. Nah, sekarang si monster memberikan penjelasan tentang pulau ini. Jadi si monster gak tahu istilah yang digunakan manusia untuk menyebut tempat ini. Tetapi ada di sana menyebut tempat ini Kotaku, tempat tinggal para dewa yaitu Shinsenkyo. Tetapi menurut Sagiri ini berbeda apa yang sudah dia dengar sebelumnya. Jadi bukankah dewa adalah makhluk spiritual? Ternyata si monster pun gak tahu. Lalu Gabimaru memberi pertanyaan ramuan keabadian. Apa benar ada di sini? Monster menjawab, ramuan keabadian itu ada di sini. Jadi legenda tersebut telah diturunkan sejak zaman kuno. Terus ramuan keabadian itu dulu menyebutnya dengan sebutan Tan. Gabimaru kembali bertanya ramuan keabadian itu ada di mana. Monster itu menjelaskan kembali di mana pulau ini terbagi menjadi 3 daerah. Ada daerah Eisu dengan pantai dan hutannya, ada juga daerah Hojo, dan juga Tan atau ramuan keabadian itu ada di Horai. Terletak dalam kabut di pusat pulau. Senta di sini sangat senang sekali dengan informasi yang didapat. Beda dengan Gabimaru, dia bengong. Dan lagi-lagi dia langsung kepikiran istrinya kembali. Dan si monster melanjutkan penjelasannya kembali. Nah, dalam penjelasan kali ini ada seorang bernama Tensen. Ini orangnya lagi enak-enak itu. Di sini sembari menjelaskan Tensen juga digabung dengan pertarungan Tensen melawan Chobe. Jadi si Tensen ini ternyata tidak akan mati, juga tak akan menua. Memang nih orang GG banget. Walaupun dengan kampaknya si Chobe dia gak mempan, malah kampaknya yang hancur lebur. Menurut si monster Tensen ini gak bisa ada yang menandinginya. Jadi manusia yang mendarat di sana perlahan akan mati. Maka dari itu Tensen gak akan membiarkan siapapun untuk pergi. Gabimaru di sini gak setuju dengan semuanya akan mati. Tetapi monster menegaskan kembali bahwasanya dia ngomong begitu ini kenyataan. Jadi si Tensen ini adalah orang terpenting di pulau ini. Dialah yang memerintah Shoshin dan menghukum para pendosa, terutama kepada manusia yang mendarat di pulau itu. Tetapi menurut si monster jangan khawatir, karena orang yang sudah meninggal akan terlahir kembali sebagai bunga yang indah. Juga nyawa yang sudah menjadi bunga akan menjadi sumber dari Tan itu. Menurutnya mau percaya atau tidak tempat ini tetaplah Shinsenkyo, yang mana takdir manusia tergantung kehendak dewa. Jadi meninggalkan pulau itu pastinya takkan mudah. Setelahnya di sini kita diperlihatkan Gabimaru yang sedang membersihkan darah di seluruh badannya. Di perjalanan bersama Sagiri di sini Gabimaru bilang ramuan keabadian ada di pusat Horai, juga dilindungi oleh Tuan Tensen. Walaupun mendapatkan informasi baru, tapi semuanya terbagi-bagi. Nah, di sini terungkap nama dari monster itu bernama Hoko dan gadis bocil bernama Mei. Mereka berdua terlahir di pulau itu sudah selama ratusan tahun. Mereka berdua juga pengen hidup tenang dan gak ada yang mengganggunya. Gabimaru, Senta, dan Sagiri di sini kayaknya belum percaya apa kata si Hoko ini. Nah, di sini setelah Gabimaru mau masuk ke kolam, di sana terlihat ada Mei yang sedang mandi. Gabimaru yang santuy berbeda terbalik dengan Mei, dia malah menangis. Gabimaru yang tidak memperdulikan itu, dia langsung membuka bajunya. Sagiri yang sadar bahwa si Mei ini rambut dan kulitnya berantakan. Sagiri pun mendandani itu si Mei. Mei kesenangan begitu. Sekarang lagi-lagi Gabimaru membayangkan saat bersama istrinya. Menurutnya Gabimaru ini terlalu kaku. Ternyata Gabimaru juga di sini malu-malu walaupun dibasuh punggung oleh istrinya. Tetapi Gabimaru merespon omongan istrinya itu dengan bilang tidak. Dirinya hanya tidak terbiasa mandi. Lalu setelah itu istri Gabimaru pun mengajak untuk berendam di kolam. Gabimaru menolaknya. Dirinya ini tidak suka berendam cenah. Dan di sini pun Gabimaru meminta istrinya untuk tidak menyembunyikan lukanya. Walaupun rambut yang menghalangi lukanya itu karena memang gaya rambut kesukaannya, tetapi dia mau menuruti apa perintah dari Gabimaru. Setelah bayangan di sini Gabimaru pun ngomong kepada si Mei, kalau kamu malu sama lukamu, kamu tidak perlu memikirkan itu. Menurut Gabimaru dia ini sudah kenal wanita dengan bekas luka yang besar. Akan tetapi dia lebih cantik dari siapapun. Di saat itu Sagiri dan Mei pun terkejut. Selagi Gabimaru berjalan di sini, Mei menarik baju dari Gabimaru. Sekarang mereka berjalan pulang.
Di perjalanan Gabimaru bergumam bahwa dirinya sekarang mengingat perasaan yang dahulu, yang mana apa yang harus dirinya utamakan, yaitu tidak ada waktu untuk bersantai. Nah, inilah akhir dari episode ke-7. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.